disiapkan insentif. Kalau nggak ada ini alot pasti. Tapi kalau ada insentif kan beda. Rumah dinas juga ada rumah tapak maupun rumah apartemen. Biaya pindah juga diberikan suami istri plus anak. Ada tunjangan kemahalan. Ini peluang yang bagus untuk membangun karir baru di IKN. Dan tadi Bapak Presiden sudah menyampaikan dan Korpri mendukung penuh karena disiapkan sistem insentif. Nah memang kita cari ASN-ASN tangguh untuk menjadi pionir di ibu kota negara kita yang baru. Maka Juli sebagian menteri ada yang pindah, termasuk Pak Basuki. Tapi untuk ASN karena Agustus nanti akan ada upacara di IKN, dan untuk pelaksanaan upacara itu support sistemnya sangat besar. Ada ribuan orang juga akan tentu bukan hanya datang tapi bermalam dan seterusnya. Maka kami mendapatkan arahan dari bahwa pemindahan bertahap, tetapi ASN akan mulai pindah setelah Agustus. Keputusan Indonesia untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota Nusantara menjadi sorotan media dunia. Berbagai kesulitan di balik pemindahan besar-besaran itu menjadi sorotan. Bahwa langkah pemindahan itu tidak akan mudah seperti yang diperkirakan. Bahwa kesulitan pertama akan didapatkan dari 1,9 juta ASN yang akan pindah ke lingkungan baru. Masyarakat perlu tertarik untuk datang ke tempat baru. Pertama-tama mereka perlu melihat infrastruktur yang kuat seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas perumahan. Atau mereka tidak akan tertarik untuk pindah ke sana. Persiapannya lebih ke pasrah aja kali ya. Sementara sih masih nungguin kabar nih kan, karena masih banyak pembangunan ya Mas. Ini tuh katanya kan masih bertahap nih, masih baru berapa orang yang akan pindah, terus nanti ada berapa orang lagi yang pindah. Nah, sementara sih belum masuk ke kloter pertama, cuman kan kita nggak tahu nih masuk ke kloter berapa. Cuman semoga pas udah masuk ke kloternya udah siap gitu semua. Persiapan pindah ke IKN, kalau dari sisi siap nggak siap ya kita harus siap ya Mas ya, karena kalau sebagai ASN secara prinsip setiap ASN itu memang harus yang untuk ditugaskan di mana saja sebenarnya prinsipnya itu. Persiapannya, persiapin mental aja, siapin diri. Ya udah pasti kalau ASN itu harus siap ditempatkan di mana saja. Sebenarnya sih sampai sekarang belum ada persiapan apapun sama sekali ya. Jadi kayak nunggu aja info dari kementeriannya pindahnya kapan. Tapi sih sebenarnya dibilang ready karena saya sebenarnya dari dulu memang kerjanya pindah-pindah orang tua. Jadi bukan hal yang baru lagi untuk pindah ke satu tempat tahunnya. Masalah kedua kemudian muncul dari segi pendanaan. Pembangunan Nusantara diperkirakan menelan biaya sekitar 35 miliar US dollar. Namun pemerintah hanya berkomitmen untuk menginvestasikan 20% dari dana yang dibutuhkan. Pemerintah Jokowi berharap sisa 80% pendanaan akan berasal dari investor asing. Namun ada keraguan untuk menyalurkan dana ke proyek tersebut. Dan hal ini semakin menggagalkan kemajuan pembangunan IKN. Tidak akan mudah bagi pemerintah untuk mendapatkan 80% investasi asing, kecuali pemerintah dapat memberikan bukti kelayakan Nusantara dan jaminan bahwa proyek tersebut akan terus berlanjut, bahkan jika pemerintah baru mulai menjabat tahun depan. IKN tetap berjalan, tapi APBN tidak lagi mendanainya seperti itu. Makanya kan sekarang ini gencar sekali pemerintah Indonesia mencari-cari investor. Pemerintah memang kesulitan untuk mencari investor IKN ya. Betul. Dan ini menjadi beban. Ini menjadi beban buat pemerintahan Prabowo ya IKN ini. Sebenarnya aku juga dapetin informasi bahwa Prabowo sebenarnya nggak serak dengan IKN. Tapi untuk merebut hati Jokowi, maka dia menjanjikan untuk melanjutkan program IKN. Ya. Dan ada informasi juga bahwa Prabowo pun sebenarnya nggak mau dilantik di IKN. Panas. Ya itulah, nanti kita lihat Prabowo akan dilantik di mana ya kan. Berarti cuma Menteri PUPR yang tinggal di IKN nanti? PUPR, ya mungkin Jokowi sama Gibran gitu ya. Gibran mungkin perlu dibikinin istana sendiri ya kan, istananya di IKN gitu. Ya, nanti kita lihat, perkembangannya masih panjang inilah pastilah. Dan posisi Jokowi juga
menjadi pembahasan lagi ya sama orang-orang di 02 ya. Kemana Jokowi setelah ini kan? Ya. Ada disebut sebagai kingmaker. Anggaran infrastruktur negara itu telah menurun sejak tahun 2017 ketika mencapai puncaknya sebesar 2,8% PDB, namun turun menjadi 1,9% PDB tahun lalu. Sementara itu, Presiden Jokowi menyebut sampai saat ini belum ada realisasi investasi asing di ibu kota negara. Namun ramainya investor dalam negeri diharapkan bisa mendorong penanaman modal dari luar negeri di IKN. Sampai saat ini belum ada, tapi ia yakin bahwa setelah investor dalam negeri bergerak, semakin banyak setiap bulannya investor luar akan segera masuk. Sektor prioritas yang bakal diberikan kepada investor asing mulai dari pendidikan, kesehatan, juga teknologi. Jokowi juga menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik. Diperkirakan di atas 5% juga inflasi yang terjaga di angka 2% sampai 3%. Paling penting menjaga stabilitas politiknya baik-baik. Itu terus-menerus disampaikan. Sekarang dolar udah 16.000. Naik 1.000 perak kurs itu. Subsidi BBM kita naiknya berapa triliun? Ya, belum harga komoditas lagi turun kan? Capital flight to safety ya. Ya, capital flight to safety ini. Ini jangan salah, dulu Pak Harto jatuh karena capital lari ke to safety. Outflow Ya kan? Jadi ini banyak sekali badai ini di depan ini, badai yang di luar kontrol, badai yang nggak bisa diselesaikan dengan dipetrus atau dipukulin oleh pasukan anti huru hara. IKN ini termasuk badai apa ujian green? Wah iya, ini juga harus akan menjadi bibit sengketa antara Prabowo dan Jokowi kan. Kalau misalnya harus memilih, udah jelas kan kita dengar kemarin wawancaranya siapa kakak iparnya Prabowo, bekas gubernur Bank Sentral, Pak Derajat. Kan ditanya langsung, kalau pilihannya antara kasih makan gratis sama IKN, udah langsung bilang ya makan gratis. Itu nggak pakai ragu-ragu juga? Nggak, langsung makan gratis. IKN ini kan bisa ditunda kapan aja. Sebelumnya, pemerintah mengaku tengah mengerem investasi dari luar negeri di kawasan IKN. Hal tersebut diungkapkan Jokowi ketika melakukan peresmian Superblok Pakuan Nusantara di IKN. Pakuan membangun kawasan pusat perbelanjaan, hotel, dan kondominium. Jokowi mengatakan sudah menyampaikan kepada Bambang untuk mendahulukan investasi dalam negeri, meski tidak menolak uang dari luar negeri. Namun itu merupakan jalan terakhir jika satu proyek tidak ada yang mau membiayai. Kalau mentok dan sudah tidak ada, kita akan keluarkan jurus dari luar negeri. Ia membeberkan minat investasi asing di IKN pun besar, utamanya dari investor berasal dari Singapura, Korea Selatan, Jepang, Malaysia, dan Uni Emirat Arab. Singapura ada 130 investor datang. Mereka jauh-jauh ke sini melihat ke IKN. Kemudian 30 orang dari Korea, dari Jepang 30 orang, Malaysia juga ada. Hanya saja, Jokowi mengaku sedang mengerem investasi dari luar negeri. Tujuannya supaya bisa memberikan kesempatan terlebih dahulu dari dalam negeri untuk mengisi kawasan IKN dengan berbagai fasilitas infrastruktur.